Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mira Nuraliza, mahasiswi Vokasi Akuntansi UI 2021 dengan NPM 2106647940 ingin menyampaikan materi terkait Asia Jaya Modul 11 Unit 2 IPS SMP. Asia sendiri merupakan benua terpadat dan terbesar di dunia di belahan utara dan timur dengan garis pantai terpanjang di dunia dan titik tertinggi dan terendah di permukaan bumi. Wilayah benua Asia dibagi menjadi 6 kawasan dengan negara-negara yang ada di dalamnya, yakni ada Asia Tenggara, Asia Timur, Asia Selatan, Asia Barat, Asia Tengah, dan juga Asia Utara. Jika pada bahasan sebelumnya sudah dijelaskan terkait dengan negara Jepang dan juga Tiongkok, maka kesempatan ini saya izin menjelaskan terkait negara Asia lainnya, yakni India dan Arab Saudi. India. Negara ini dikenal dengan industri film yang cukup maju, tetapi belum mampu mendongkrak negaranya menjadi suatu negara yang maju. Bentuk pemerintahannya sendiri menganut sistem pemerintahan Republik Federal Parlementer, yakni sistem pemerintahan yang kepala negaranya adalah presiden yang dipilih secara tidak langsung oleh parlemen untuk masa jabatan selama 5 tahun. Sedangkan kepala pemerintahannya adalah seorang Perdana Menteri yang dipilih melalui pemilihan umum legislatif setiap 5 tahun sekali. Letak dan luasnya sendiri, secara astronomis, negara India ini merupakan kawasan yang secara astronomis terletak di antara 8 derajat lintang utara sampai 33 derajat lintang utara dan di antara 68 derajat bujur timur sampai dengan 89 derajat bujur timur. Selanjutnya adalah iklim. Bentuk wilayah negara India merupakan bentang topografi yang tidak biasa dan posisi geografinya yang menyebabkan adanya perbedaan iklim. Pada wilayah negara India memiliki iklim tropik dan subtropik dengan perbedaan suhu di antara kedua musim tersebut. Pada dataran bagian utara memiliki jangkauan temperatur yang jauh lebih besar dengan suhu lebih dingin pada musim dingin dan lebih panas pada musim panas. Di wilayah pegunungan memiliki musim dingin terdingin dan musim panas terdingin. Kemudian kondisi alam. Bentang alam negara India dibedakan menjadi 3 kawasan, yaitu daerah pegunungan, Himalaya, dataran rendah Gangga, dan semenanjung bagian selatan. Kemudian flora dan faunanya. Berbagai kondisi iklim di India memungkinkan variasi yang besar dalam hal vegetasinya. Di India ada hutan hujan tropis, hutan gugur tropis, vegetasi padang pasir, hutan bakau, dan hutan alpin. Menurut perkiraan angka, di India ada lebih dari 500 spesies mamalia, lebih dari 200 spesies burung dan spesies serangga, reptil, dan total ikan sekitar 30.000. Beberapa mamalia yang mendiami wilayah ini adalah gajah, singa putih, singa umum, harimau bengal, binson, kambing, gunung, rusa, monyet, antelop, sloth, hiena bergaris, rubah, serigala, dan kerbau. Di antara burung-burung itu adalah burung merak yang merupakan burung nasional, burung beo, merpati, burung bangau, burung parkit, angsa, burung pegar, burung hantu, burung enggang, elang berujung pendek, kuntul, pelikan, bangau, dan juga ibis. Kemudian, penduduknya. Penduduk di negara India sekitar 82,64% merupakan penganut agama Hindu dan kira-kira 11,35% beragama Islam. Agama lain yang dianut oleh sebagian kecil penduduk di negara India yaitu Kristen, Sikh, Buddha, dan Jainisme. Penduduk asli negara India ini merupakan bangsa Dravida yang tinggal di daerah selatan. Pada saat ini, mayoritas penduduk negara India berasal dari ras Kaukasoid yang lazim dinamakan dengan bangsa Arya atau bangsa Hindi. Jumlah penduduk negara India sampai dengan tahun 2000 mencapai 982,2 jiwa dengan tingkat pertumbuhan penduduk rata-rata per tahun mencapai 2,59%. Kemudian, terkait perekonomian, sebenarnya India merupakan salah satu negara yang tumbuh cepat dan bisa menjadi salah satu negara yang terkemuka di dunia loh. Akan tetapi, pertumbuhan ekonomi yang berhasil diperoleh ini harus dibagi oleh jumlah penduduk yang besar, yang tingkat pertumbuhannya sangat tinggi. Inilah yang menyebabkan India tetap menjadi negara miskin di dunia. Sektor-sektor yang cukup menarik dan berpotensi memicu perekonomian India adalah sebagai berikut.
yakni ada pertanian. India termasuk negara agraris karena hampir 75% penduduknya bekerja di sektor pertanian. Kemudian industri. Industrialisasi di India telah dimulai sejak zaman penjajahan Inggris. Akan tetapi, sebuah negara akan menjadi sebuah negara industri yang maju pesat jika didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas juga. Hal ini tidak terjadi di India. Industrialisasi yang terjadi memang didukung oleh banyak sumber daya manusia, tetapi sebagian besar mereka hanya bekerja sebagai buruh dengan upah yang rendah. Sekian pemaparan dari negara India, maka selanjutnya adalah negara Arab Saudi. Bentuk pemerintahannya, negara Arab Saudi sendiri merupakan negara yang menggunakan sistem kerajaan atau monarki. Hukum yang digunakan negara Arab Saudi merupakan hukum syariat Islam. Basic Law of Government merupakan sistem pemerintahan yang ditetapkan pada tahun 1992, dan Basic Law of Government ini mengatur sistem pemerintahan, kemudian mengatur hak dan kewajiban pemerintah serta warga negaranya. Raja merangkap sebagai Perdana Menteri. Selain itu, Raja juga merangkap sebagai Panglima Tinggi Angkatan Bersenjata Arab Saudi. Kekuasaan kerajaan di negara Arab Saudi ini diwariskan pada anak dan cucu dari pendiri Arab Saudi. Sedangkan anak cucu yang paling mampu dari pendiri Arab Saudi yaitu Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al Saud. Selanjutnya terkait letak dan luas. Negara Arab Saudi ini berada di semenanjung Arab di antara Laut Merah di sebelah barat, tepatnya 1.760 km, dan Teluk Arab di sebelah timur, tepatnya 560 km. Luas negara Arab Saudi berkisar 2,15 juta kilometer persegi. Untuk iklimnya sendiri, Arab Saudi mengalami dua macam iklim, yakni iklim tropis yang dialami di daerah bagian selatan dan iklim subtropis yang dialami daerah bagian utara. Perbedaan suhu harian pada waktu siang dan malam hari sangat besar. Suhu pada siang hari sangat panas, bisa mencapai 49 derajat Celcius, sedangkan suhu pada malam hari sangat dingin, di mana bisa mencapai 2 derajat Celcius. Curah hujan di Arab Saudi cukup rendah dan bervariasi. Sekitar 90% wilayah Arab Saudi mendapat hujan rata-rata hanya 100 mm setahunnya, 100 mm setahun. Bahkan beberapa bagian di Gurun Rub Al-Khali tidak pernah terjadi hujan. Kemudian kondisi alamnya. Permukaan terendah di sini ialah di Teluk Persia pada 0 meter dan Jabal Sauda pada 3.133 meter. Arab Saudi terkenal sebagai sebuah negara yang datar dan mempunyai banyak kawasan gurun. Gurun yang terkenal ialah di sebelah selatan Arab Saudi yang dijuluki daerah kosong atau dalam bahasa Arab Rub Al-Khali. Jadi kawasan gurun terluas di dunia. Namun di bagian barat dayanya terdapat kawasan pegunungan yang berumput dan hijau. Hampir tidak ada sungai atau danau permanen di negeri ini, tetapi terdapat sangat banyak wadi. Next-nya ada flora dan fauna. Sebagian besar wilayah Arab Saudi merupakan tanah kering dan padang pasir nyaris kekurangan air, sehingga sangat terbatas untuk dapat didiami oleh flora dan faunanya. Flora dan fauna yang dapat kita jumpai yakni ada unta, kambing gurun atau ibex, kucing karkol, leopard, dan tumbuhan kaktus dan juga kurma. Selanjutnya adalah penduduk. Keluarga suku Quraisy yang dikenal sebagai bangsawan dan pemimpin bangsa Arab, turunan pendiri dan pemeliharaan bangunan suci Ka'bah, Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail, di mana Nabi Muhammad adalah salah satu dari Bani Hashim Quraisy di wilayah Hijaz, sekarang merupakan salah satu suku penduduk di Arab Saudi. Penduduk Arab Saudi adalah mayoritas berasal dari kalangan bangsa Arab, sekalipun juga terdapat keturunan dari bangsa-bangsa lain serta mayoritasnya beragama Islam. Untuk perekonomiannya sendiri, wilayah ini dahulu merupakan wilayah perdagangan, terutama di kawasan Hijaz antara Yaman, Mekah, Madinah, Damaskus, dan Palestina. Pertanian dikenal saat itu dengan perkebunan kurma dan gandum, serta peternakan yang menghasilkan daging serta susu dan olahannya. Pada saat sekarang, digalakkan sistem pertanian terpadu untuk meningkatkan hasil-hasil pertanian. Arab Saudi memiliki ladang minyak yang melatar belakangi ekonomi dengan pengawasan yang ketat dari pihak pemerintah dari segala aktivitas perekonomian. Arab Saudi setidaknya memproses 18% kebutuhan petroleum dunia dan mendapat gelar sebagai eksportir petroleum terbesar di dunia dan memainkan peranan sebagai ketua OPEC untuk beberapa tahun.
Sektor petroleum juga merupakan penyumbang untuk pendapatan negara Saudi yang terbesar. Kota-kota yang terkenal di wilayah ini selain kota suci Mekah dan Madinah adalah kota Riyadh sebagai ibu kota kerajaan, Dammam, Dahran, Khafji, Jubail, Tabuk, dan juga Jeddah. Sekian penyampaian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.